Salam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada minggu hari ini. Kita masuki Advent yang pertama, tentunya firman Tuhan juga akan mengacu kepada masa-masa Advent menjelang hari Natal. Dan saya percaya firman Tuhan akan memberkati saudara-saudara dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun. Percayalah Tuhan Yesus bersabda kepada saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang boleh menyertai kami hari demi hari. Dan hari ini Tuhan, kami boleh masuki minggu Advent yang pertama. Sungguh Tuhan, kami boleh masuki di dalam kalender-kalender liturgi di mana kami boleh masukinya dengan hidup yang berfokus kepada firman, hidup yang berfokus kepada Tuhan, hidup yang berfokus kepada tindakan-tindakan iman. Biarlah masa Advent ini kami boleh masuki dengan hati yang penuh dengan sukacita, penuh hati yang penuh dengan pengabdian kepada Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, begitu juga dengan hamba-Mu yang mendengarkan melalui channel kami. Kami percaya kuasa Tuhan akan melampaui sekat-sekat batasan-batasan teknologi yang ada. Tuhan pun memakai menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menyampaikan berkat-berkat Tuhan. Bimbinglah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, begitu juga dengan hamba-Mu yang mendengarkan. Biarlah Tuhan yang dimuliakan di dalam setiap pemberitaan firman Tuhan. Bersabdalah Tuhan kepada kami sekalian, sebab kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini di dalam Advent yang pertama, saya berikan tema menanti Mesias dalam penyerahan diri. Menanti Mesias dalam penyerahan diri, firman Tuhan terambil dari Perjanjian Lama, yaitu kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-7, ayat 10 sampai 14. Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai 14, demikian firman Tuhan. Pemberitaan mengenai Immanuel, Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, entah dari tempat sedalam dunia orang mati atau setempat setinggi langit. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau memintanya, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Yesaya, dengarlah hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu membuat orang jenuh, sehingga kamu membuat Allahku juga jenuh? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya perempuan muda itu mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, serta menamainya Immanuel. Saudara-saudara, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, mendengarkan, merenungkan, terlebih lagi melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Saudara-saudara, sebuah penantian itu bukanlah perkara yang mudah. Penantian itu justru momen-momen yang meresahkan, sekaligus menjenuhkan, membosankan. Sekalipun hari ini dijejali dengan sosial media, aplikasi yang berjibun, bahkan game-game online yang begitu banyaknya. Apakah kegiatan menanti itu sesuatu yang menyenangkan? Ternyata sama sekali tidak ngaruh. Kita menunggu seseorang, sekalipun kita sudah main game 1 match, 2 match begitu saudara-saudara, ternyata yang kita tunggu setengah jam, 1 jam tidak hadir, kita tetap jenuh. Kita tetap mengeluh, kita tetap gusar. Sekalipun kita sudah buka sosial media, sibuk dengan TikTok, sibuk dengan game. Menanti tetap sesuatu yang meresahkan. Apalagi saudara-saudara kalau kita terapkan atau kita pertimbangkan dengan kondisi di dalam kehidupan orang-orang Palestina dan Israel hari-hari ini. Penantian itu begitu mengerikan. Seakan-akan hilang harapan. Sejak tanggal 7 Oktober
Banyak orang-orang Israel itu dijadikan sandera. Begitu juga di pihak orang Palestina itu dijadikan sandera. Di dalam penantian itu tidak ada sesuatu yang pasti. Saat-saat menanti bisa menjadi saat-saat orang itu kehilangan iman. Di dalam saat penantian itu ternyata ada momen-momen yang sangat mengerikan. Orang itu bisa depresi. Orang itu bisa kehilangan iman. Orang itu air matanya sudah habis. Menunggu dan menanti saudaranya itu kabarnya bagaimana. Dibebaskan atau tidak. Keadaannya sudah mati. Kalau mati kabarnya dibebaskan di mana. Serba tidak menentu di dalam menanti itu. Tetapi hari-hari ini, beberapa hari ini, puji Tuhan ada genjatan senjata yang di dalamnya dibarengi dengan pertukaran sandera, saudara-saudara. Kita melihat momen yang sangat mengharukan. Lalu mereka mengatakan penantian yang selama ini kita lakukan, hari-hari kita yang penuh dengan kegelapan, yang penuh dengan depresi, stres. Hari ini menjadi momen yang sukacita, mengharukan. Di mana orang yang nasibnya tidak menentu, saat ini sudah berada di hadapan kita. Di dalam keadaan yang sehat. Kira-kira begitulah hari-hari ini suara orang-orang yang ada di kedua belah pihak. Tapi baik atau tidak baik waktunya, peperangan itu tetap hanya menghasilkan penderitaan. Saudara-saudara, di dalam peperangan itu juga konteks Yesaya ini ditulis. Peperangan terhadap apa? Jadi di sini saya jelaskan saudara-saudara, Raja Ahaz itu menerima sebuah ancaman bahwa orang-orang Israel atau orang-orang Samaria itu yang disebutkan keturunan Efraim yang adalah saudara satu kandung yaitu Bapak Yakub itu, mereka itu bersekutu dengan Raja Aram. Lalu persekutuan itu akan menghancurkan Yerusalem, di mana pada waktu itu kerajaan Yehuda sedang dipimpin oleh Raja Ahaz. Mendengar geliat pasukan begitu mengerikan, saudara-saudara. Ahaz sebagai seorang yang biasa sekalipun dia itu raja dan dianggap raja oleh orang-orang yang ada di Yehuda pada waktu itu. Rasa khawatir itu ada. Rasa takut itu nyata. Kegentaran itu benar-benar terjadi. Dan sesuatu yang tidak tahu, kebingungan itu benar-benar dia rasakan. Disinilah Yesaya itu tampil memberikan sebuah penghiburan. Ahaz diminta untuk tenang. Ahaz diminta untuk benar-benar mendengarkan apa kata Tuhan melalui Yesaya. Dan Yesaya hadir di depannya Ahaz itu untuk memberikan kekuatan. Lalu di sini, di dalam momen-momen penguatan itu ada sebuah perikop yang di dalamnya itu memperdengarkan sebuah nubuat. Nubuat tentang apa? Nubuat tentang Immanuel, di mana Allah itu menyertai orang Israel. Di sini saudara-saudara ayat 1 sampai 9 itu berkata bahwa Ahaz sebagai raja, dia harus tenang. Dia ada keluarga Daud, di mana melalui silsilah keluarga Daud itu akan lahir seorang Mesias. Dan Mesias itu dikenal sebagai Immanuel. Allah beserta kita. Allah yang selalu terus-menerus menyertai umatnya. Allah yang senantiasa tidak pernah tidak selalu menyertai umatnya dan tidak pernah meninggalkan umatnya. Itulah Allah yang akan menyertai Israel, menyertai bangsa Yehuda pada waktu itu. Dan tidak hanya menyertai saja, tetapi Allah Immanuel itu juga Allah yang berkarya. Memberikan segala kebaikan bagi orang Israel. Dalam konteks ini, saya ingin menekankan pada Ahaz. Supaya Ahaz benar-benar memalingkan telinganya. Memalingkan pandangannya kepada nubuat yang dibawa oleh Yesaya. Tampaknya Ahaz ini sebagai seorang raja, ya tetap manusia, saudara-saudara ya. Ada kekhawatiran. Dan dia ditawari sebuah tawaran yang luar biasa oleh Yesaya. Apa yang dikatakan?
Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz. Jadi sebelumnya itu sebenarnya juga firman Tuhan yang dikatakan oleh Yesaya. Tetapi dalam ayat 10 itu dikatakan, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Entah dari tempat sedalam dunia orang mati atau tempat setinggi langit. Maksudnya saudara-saudara, Ahaz ini di dalam kekacauan hatinya, di dalam rasa takut dan khawatir serta kegentarannya itu, Yesaya berkata kepada Ahaz, Ahaz, kamu minta tanda aja, terserah. Kamu mau meminta tanda dari kedalaman dunia orang mati, silahkan. Atau dari ketinggian surga di langit itu, saudara-saudara, silahkan. Tetapi Ahaz itu tidak mau. Bijaksana dia. Dia mengatakan, aku tidak mau memintanya, aku tidak mau mencobai Tuhan. Saudara-saudara, apa sih maksudnya? Dengan meminta tanda, Ahaz membuktikan bahwa dirinya itu orang yang tidak punya iman. Orang yang tidak punya iman, orang itu tidak punya pegangan. Orang yang tidak punya iman itu, orang itu tidak punya fondasi. Coba dibayangkan orang itu menginjak, orang itu berdiri tapi tidak punya fondasi. Mau berdiri di mana dia? Gak bisa berdiri. Orang itu akan selalu di dalam kegoncangan. Orang itu selalu berada di dalam kegoyahan. Tetapi Ahaz tidak mau meminta tanda dari Tuhan. Ini membuktikan bahwa hatinya itu masih terpaut kepada Tuhan. Saudara-saudara, hari-hari ini mungkin saudara berdiri tetapi tidak punya dasar. Yang membuat saudara itu tiap hari selalu galau. Tiap hari selalu gentar. Entah itu sumbernya dari mana. Macam-macam. Sekarang pertanyaannya, masihkah hatimu itu terpaut kepada Tuhan? Masihkah hatimu itu terikat kepada Tuhan? Masihkah hatimu itu tertuju kepada Tuhan? Atau saudara hari ini mulai mencari jalan-jalan alternatif di luar Tuhan? Mungkin saudara hari-hari ini mulai memperhitungkan jalan yang diikuti dunia. Mungkin saudara hari ini mulai memikirkan, mempertimbangkan apa nasihat orang di dunia sana. Jadilah seperti Ahaz. Di dalam kegentaran sekalipun, di dalam ancaman yang nyata bahwa Yerusalem itu akan hancur. Kerajaannya dan keturunannya itu akan hancur oleh sekutu orang Aram dan Samaria itu. Hatinya yang gentar itu tidak berhenti di dalam kegentaran itu. Tetapi dalam kegentaran itu, di dalam kedalaman hatinya, dia masih punya iman di dalam Tuhan. Melalui Nabi Yesaya kita bisa melihat bahwa Ahaz itu masih berpegang kepada sabda Tuhan. Apa tandanya? Dia masih mendengarkan kata-kata al-sabda yang diberikan Tuhan melalui Yesaya. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Atau saudara hari-hari ini sedang di dalam penantian. Penantian akan hal-hal yang baik. Penantian akan harapan-harapan yang dipenuhi. Penantian akan kesembuhan satu sakit penyakit yang menaun. Pengharapan akan selesainya masalah dan beban hidup. Penantian akan segala sesuatu yang membuat saudara itu happy. Saudara-saudara, penantian itu bisa menjadi sebuah penantian yang di dalamnya kita itu mau menikmati prosesnya. Kalau penantian itu menyertakan Tuhan. Kalau dalam sebuah penantian itu tidak menyertakan Tuhan, nonsen. Itu seperti penantian orang-orang atau dikatakan dalam perumpamaan para gadis yang bijaksana dan para gadis yang bodoh. Para gadis yang bodoh ketika yang dinantikan itu mulai datang, kedengeran musiknya dari jauh, dia mulai kelabaan. Tetapi wanita-wanita yang bijaksana itu, dia tahu kapan harus mengisi bahan bakarnya. Dan dia tahu apa yang harus dia lakukan, yaitu apa? Membuat pelitanya itu tetap menyala. Kebijaksanaan itu bisa hadir di dalam sebuah penantian. Kalau mengandaikan Tuhan itu hadir. Jadi di sini saudara-saudara, orang Kristen itu di dalam setiap penantian, khususnya masa-masa Advent ini,
Kita tidak lagi menanti Mesias itu karena Mesias itu sudah berinkarnasi di dalam Yesus Kristus itu. Tetapi tentunya kita sebagai orang beriman, tentunya kita selalu berada di dalam penantian akan hadirnya Mesias yang kedua itu, atau hadirnya Yesus Kristus dari surga itu. Tetapi secara jasmani, kehidupan kita, bukankah kita itu punya harapan-harapan dan di dalamnya itu selalu berisi dengan penantian-penantian? Letakkanlah harapanmu kepada Tuhan. Dan nantikanlah harapanmu itu terwujud di dalam penantian-penantian yang selalu menyertakan Tuhan. Ahaz di dalam kegentarannya, dia menanti. Dan didampingi oleh Yesaya itu, imannya tetap kokoh. Walaupun didera berbagai masalah yang berat. Kehidupannya terancam. Ahaz tetap terpaut kepada Tuhan. Saudara-saudara, di sini Yesaya juga mengumpamakan Tuhan itu kadang-kadang memposisikan diri sebagai seorang manusia. Apa? Tuhan itu kadang-kadang juga dikatakan merasa jenuh, begitu ya. Sehingga kamu membuat Allahku juga jenuh, saudara-saudara. Jadi Allah yang dipahami Yesaya dengan Allah yang dipahami Ahaz itu ternyata berbeda walaupun Allahnya itu sama. Allah melihat bahwa orang-orang Israel, orang-orang Yehuda maksudnya saudara-saudara, khususnya Ahaz itu selalu khawatir. Ketika khawatir disuruh minta tanda enggak mau. Tetapi disuruh mereka tidak khawatir, mereka selalu khawatir. Inilah yang membuat Tuhan itu dikatakan dalam tanda kutip jenuh, saudara-saudara. Tuhan itu sudah memberikan sesuatu. Ahaz tinggal terima tapi enggak mau. Ya, tetapi ketika dia minta mau apa? Tidak mau jawab juga, saudara-saudara. Inilah yang dikatakan. Allah itu memakai bahasa-bahasa yang bisa dipahami oleh manusia itu. Supaya manusia itu mempunyai komunikasi yang baik dengan Tuhan. Relasinya itu rekat. Di sini Tuhan itu menunjukkan bahwa dia itu dekat kepada umat yang dikasihinya. Dia dekat kepada Ahaz. Oleh karena itu Tuhan itu menggunakan istilah jenuh itu. Allah tidak lagi berada jauh di sana, transcender berada di langit-langit yang tidak pernah berjejak di bumi. Tidak. Di dalam inkarnasi Yesus yang dikatakan di sini sebagai Immanuel itu. Tuhan itu hadir berjejak di bumi. Hadir di tengah-tengah umatnya. Dia berkarya, memberikan mujizat, mengajar, menguatkan. Dan memberikan amanat agung kepada umatnya. Dan hari ini kita tentunya juga harus menghayati bahwa Tuhan itu dekat kepada saudara-saudara. Tuhan itu sejauh doa, betul. Tuhan itu bisa disapa kapan saja, dalam bentuk apa saja. Bisa melalui doa, bisa melalui pujian, melalui pembacaan teks-teks suci. Melalui masuk kepada liturgi-liturgi gereja. Tuhan bisa disapa. Karena Tuhan tidak lagi jauh melalui Immanuel. Tuhan itu dekat pada saudara-saudara. Jangan menganggap Tuhan itu jauh. Percayalah Tuhan berada di dekatmu. Sapalah dia. Dengarkanlah sabdanya. Mintalah kekuatan kepadanya. Saudara-saudara, di sini dikatakan bahwa nubuat itu berkata demikian. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu sebuah pertanda. Begitu ya, tanda itu gitu ya. Sesungguhnya perempuan muda itu mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki serta menamainya Immanuel. Saudara-saudara, Immanuel itu artinya Allah beserta kita. Makanya ada yang membuat singkatan Allah beserta kita itu Alberta. Sebagai ganti Immanuel itu. Ya oke lah. Ya itu kontekstual. Tetapi mari kita lebih jauh menghayati apa yang dinubuatkan oleh Yesaya itu. Dikatakan di sini saudara-saudara ada seorang sesungguhnya perempuan muda itu mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah kalau dikatakan di sini perempuan muda, kalau perempuan muda sudah menikah ya bisa melahirkan kan begitu. Tetapi di sini yang dimaksud itu adalah tidak sekedar perempuan muda. Lebih tepatnya itu adalah seorang gadis.
Alma dalam bahasa Ibraninya ya. Alma. Kalau sudah perempuan muda ini namanya Isa. Itu usia lebih dari 13 tahun itu Isa. Wanita, perempuan. Tetapi kalau Alma di sini pakainya itu ada gadis. Yang namanya gadis itu ada gadis yang belum menikah. Dalam hal ini adalah perawan. Jadi Alma, saudara-saudara, itu juga bisa dikatakan sebagai Betula. Alma, Betula, maksudnya dia seorang gadis. Kalau Betula itu perawan, kalau Alma itu gadis. Ya, kalau perawan belum tentu dia gadis. Karena ada juga perawan tua, begitu kan? Tetapi kalau bicara tentang Alma, dia itu seorang gadis, seorang perawan yang hidupnya itu tidak pernah dan belum pernah dijamah oleh seorang laki-laki. Itulah yang dimaksud dengan perempuan muda atau dalam bahasa Ibraninya itu Alma. Itu akan melahirkan. Ini kan sebuah rahasia atau sebuah tanda yang sulit untuk dipecahkan. Seorang gadis perawan belum pernah menikah, tidak dijamah laki-laki, kok melahirkan. Inilah yang dimaksud dengan sebuah rahasia, saudara-saudara. Dan tentunya Ahaz pada waktu itu masih belum memahami secara betul apa yang dimaksudkan dengan nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yesaya itu. Yesaya di sini jelas menubuatkan tentang kehadiran Mesias, menubuatkan tentang kehadiran Yesus Kristus itu. Di dalam konteks ini, saudara-saudara, di dalam ketidaktahuannya, biarlah rahasia atau misteri itu tetap menjadi sebuah misteri sampai Immanuel itu mewujud di dalam inkarnasi Yesus Kristus melalui kerajaan, yaitu kerajaan Daud itu. Melalui keluarga Daud itulah, keluarga Ahaz juga, saudara-saudara. Ahaz itu juga dari keturunan Daud. Melalui keturunan Daud itulah lahir seorang yang bernama Yesus Kristus itu. Dan dialah yang disebut dengan Immanuel. Saudara-saudara, di dalam perjanjian baru ya, Maria itu ketika dia itu mengandung ya, dia itu juga disebut sebagai Alma. Gadis, seorang gadis perawan yang belum pernah dijamah laki-laki dan tidak pernah dijamah laki-laki. Itulah Maria, Alma. Menarik saudara-saudara. Dan di sini kita bisa melihat ada nubuat yang benar-benar terpenuhi di dalam Yesus Kristus itu. Ahaz pada waktu itu tidak memahami, tetapi Yesaya menekankan bahwa Immanuel itulah yang akan memberikan kemenangan kepada Ahaz lewat nubuat tentang kelahiran Immanuel itu. Ahaz di sini diberikan sebuah nasihat oleh Yesaya. Sikap apa sih yang penting yang harus dimiliki oleh Ahaz pada waktu itu? Dan sikap ini pun juga harus kita miliki. Yesaya menasihatkan supaya mereka, khususnya Ahaz itu, menanti Immanuel, menanti Mesias, menanti Yesus Kristus itu di dalam penyerahan diri. Kita menyerahkan diri kepada Immanuel itu. Kita menyerahkan diri kepada Yesus Kristus itu terhadap masalah-masalah yang mengancam kita. Ahaz hidupnya terancam oleh musuh-musuh Israel. Yerusalem akan dikepung, dihancurkan, dan dinasti Daud itu akan dihabisi. Tetapi melalui nubuat Immanuel itu, Ahaz diminta untuk berserah. Sudahlah, berserah kepada Tuhan. Tuhan yang akan bertindak, Tuhan yang akan bekerja. Saudara-saudara, Allah Immanuel itu juga, marilah yang harus kita hayati hari-hari ini. Di dalam kata-kata Immanuel itu tidak sekedar kata yang dangkal. Tetapi Immanuel itu punya dampak, punya impact yang besar bagi kehidupan iman kita. Melalui Immanuel itu kita mendapatkan kebersamaan. Tidak pernah merasakan kesendirian, tidak pernah merasakan kesepian, tidak pernah merasa ditinggalkan. Ada Tuhan yang selalu menyertai. Kalau kita misalnya kita lemah, kita galau, kita insecure, ada Allah Immanuel.
Dia memberikan kekuatan kepada kita saat dia menyertai kita. Di dalam penyertaannya itu juga ada kekuatan yang diberikan. Di dalam Immanuel itu juga sebenarnya sudah ada sebuah nubuat tentang Allah, yaitu Yesus Kristus itu. Allah beserta kita itu berarti Allah yang selalu senantiasa terus-menerus tidak akan berhenti menyertai kita. Dan situ juga ada di dalam nama Yesus itu. Di situ juga terkandung bahwa Mesias itu akan bangkit dan hidup naik ke surga. Tidak pernah mati dan dia itu selalu menyertai kita. Kenapa? Dia adalah Allah yang hidup. Saudara-saudara, mungkin hari-hari ini kita sedang terpuruk, tidak punya harapan. Ingat ada Allah Immanuel. Di dalam penyertaannya itu juga Tuhan pun akan memberikan ketahanan. Kita diminta untuk terus-menerus menjadi orang-orang beriman yang tekun. Tahan banting, kita akan menjadi penyintas terhadap masalah-masalah yang kita alami. Melalui penyertaan Tuhan di dalam Allah Immanuel itu. Yang sedih apalagi Tuhan akan memberikan penghiburan. Dan saudara-saudara, melalui Immanuel itu, pengharapan itu selalu ada bagi orang percaya. Tidak ada sikap yang lebih baik kecuali marilah kita itu menanti Yesus Kristus, menanti Mesias dalam penyerahan diri. Kita melakukan yang terbaik di dalam diri kita. Sekaligus kita itu menyerahkan diri kita secara total kepada Tuhan. Tuhan, ini aku. Dalam kerepuhanku, di dalam kelemahan dan kekuatanku, Tuhan, aku berserah kepadamu. Di dalam ketakutan, kegentaran, kekhawatiran, kita berserah kepada Tuhan. Apalagi kalau kita di hadapan dengan kondisi pemilu tahun depan, ya, yang serba tidak tahu ke depannya seperti apa. Kita nggak perlu nebak-nebak. Kita serahkan kepada Tuhan. Sambil kita melakukan kewajiban kita, wewenang kita sebagai warga negara. Allah Immanuel, Allah yang menyertai saudara. Jangan pernah merasa sendiri, jangan pernah merasa kehilangan harapan, jangan pernah merasa diri itu insecure. Ada Allah yang menyertai saudara. Dan penyertaannya itu berkuasa dahsyat. Amin.